Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, kita akan belajar menggunakan Excel dari nol sampai mahir dalam dunia kerja. Nah, mungkin bagi kalian yang teman-teman baru pertama kali menggunakan Excel, belum tahu apa itu Excel dan bagaimana cara penggunaannya, nah kalian wajib tonton video ini sampai selesai ya. Nah, fungsi dari Microsoft Excel adalah untuk mengolah data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah data sebanyak. Jadi dengan Excel ini kita bisa mudahkan pekerjaan yang kita miliki gitu ya. Oke, langsung saja kita buka Excel-nya teman-teman. Kita klik di sini logo Windows. Lalu kita pilih aplikasi Excel ya. Ini ditandai dengan simbol atau icon berwarna hijau dengan X ini, klik kiri 2 kali. Kita buka aplikasinya teman-teman. Kita tunggu. Nah, aplikasi Excel akan terbuka. Nah, maka Excel-nya sudah terbuka ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Excel 2019. Mungkin kalau teman-teman menggunakan Excel versi terbaru 365 ataupun yang masih lama seperti 2007 atau 2013, mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Walaupun pada dasarnya rumus-rumusnya atau data-datanya masih sama teman-teman, tapi tampilannya atau warnanya mungkin sedikit berbeda ya. Di sini Excel, Good Afternoon, Home. Nah, di Home ini adalah tampilannya gitu ya, tampilan awalnya, New, artinya kalau kita ingin membuat baru, kita bisa klik di sini. Di sini juga ada beberapa template yang bisa kita gunakan ya. Ada tutorial rumus, jadi absen karyawan dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada recent. Recent ini adalah file-file yang saya gunakan sebelumnya atau saya edit sebelumnya. Jadi akan ada tampilannya di sini teman-teman. Selanjutnya new. New artinya dia membuka Excel baru atau membuat file baru. Di sini ada open. Open tuh kalau kita ingin membuka file yang sebelumnya kita gunakan atau membuka file yang teman kalian atau teman kantor kalian atau atasan kalian yang akan kita edit atau kita gunakan ya. Di sini ada akun, kita klik. Nah, akun ini adalah informasi akun yang digunakan ya, emailnya, temanya. Nah, di sini saya menggunakan Excel 2019. Yang mungkin sedikit berbeda kalau kalian menggunakan Excel di bawahnya atau di atasnya ya. Selanjutnya ada option. Option ini ada settingan ya. Mungkin kita bisa setting-setting di video berikutnya ya. Kita close dulu. Nah, selanjutnya, jika kita ingin membuka file baru, kita pilih New. Nah, Excel ini adalah produk Microsoft, teman-teman. Jadi, kalau kalian paham sedikitnya bahasa Inggris, kalian mungkin lebih mudah ya untuk menggunakan aplikasi Excel ini. Karena semua fiturnya atau semua toolsnya itu adalah berbahasa Inggris. Tapi kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris juga, jangan khawatir. Kita langsung saja learning by doing gitu ya, kita praktekkan. Kita pilih yang New. Nah, maka tampilan Excel-nya akan terbuka, teman-teman. Nah, kita coba ulas dulu tampilan Excel-nya dari atas sampai bawah. Di sini yang pertama ada yang namanya Quick Access Toolbar, teman-teman. Nah, di sini adalah biasanya tools yang sering kita gunakan, kita bisa edit atau simpan di sini, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada book 1 Excel. Ini adalah title bar. Title bar itu adalah nama file yang saat kita gunakan saat ini. Jadi kalau di sini kan baru, berarti book 1. Kalau misalnya teman-teman membuka file yang lain, nah pastinya akan berbeda nama filenya ya. Selanjutnya ada email yang saya gunakan. Nah, di sini ada Windows Control. Ada Minimesh. Nah, Minimesh ini kalau kita ingin menyembunyikan Excel-nya, kita klik. Tampilkan kembali, kita klik Excel-nya lagi. Selanjutnya di sini ada Restore Down. Restore Down itu misalnya kalau kita ingin membuka dua tampilan secara bersamaan, kita klik di sini. Nah, kita bisa atur-atur nih. Misalnya di sini kita akan buka Excel sambil buka video YouTube atau Google di sebelah samping kanannya gitu ya. Kalau kita ingin full screen lagi, kita klik lagi. Nah, sini ada X itu untuk meng-close kalau kita ingin menutup Excel tersebut. Selanjutnya ada yang namanya bar menu atau menu bar ya.
Nah, barang menunya ada File, Home, Insert, Draw, Back Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help ya. Nah, di setiap menu bar ada yang namanya ribbon, teman-teman. Contoh, kita klik menu bar Home. Nah, di sini ada beberapa ribbon. Ada clipboard, font, alignment, number, styles, cells, editing, dan add-in. Nah, di setiap ribbonnya ada tools yang kita gunakan dipisahkan oleh berdasarkan jenis-jenis ribbonnya. Contoh misalnya di Home. Di Home itu ada yang namanya font. Nah, font ini kan bahasa Inggris, teman-teman. Artinya ada huruf. Nah, kalau kita ingin mengedit huruf atau kata, kita bisa menggunakan ribbon font. Nah, di sini ya tools-toolsnya yang kita bisa gunakan. Misalnya alignment atau posisi paragraf, kita bisa atur-atur di sini. Ada number atau format cell-nya, ada style, cell, editing juga, dan seterusnya gitu ya. Nah, di setiap menu bar ini ya pastinya toolsnya berbeda-beda ya. Misalnya insert ada, insert itu kan memasukkan. Kalau kita ingin masukkan table, gambar atau illustration bisa di menu insert. Di sini ada draw kalau ingin menggambar gitu ya. Page layout, layout artinya dia tampilannya kita bisa atur-atur. Formulas, rumus, dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap menu bar ini terdapat ribbon dan tools yang berbeda pastinya akan membantu kita untuk menggunakan Excel tersebut ya. Nah, untuk prakteknya kita nanti akan gunakan ya ribbon atau tools tersebut dan prakteknya. Oke, selanjutnya ke bawahnya di sini ada yang namanya name box ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya formula bar. Formula bar ini kalau kita ingin mengisi rumus, misalnya sama dengan sum, atau kita mengisi data, nah kita juga bisa mengisinya di sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya sheet, teman-teman. Nah, sheet ini kalau ibarat Excel ini sebuah buku, sheet ini adalah sebuah kertas. Jadi, nah di sini kita bisa mengisi data atau mencoret-coret data atau mengisi data di sheetnya, teman-teman. Nah, di sini sheet ini terdiri dari kolom dan baris. Contoh di sini ada yang A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini adalah namanya kolom. Artinya dari atas sampai ke bawah ini adalah kolom A. Kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya ya. Kita coba tekan Ctrl dan panah. Nah, dia sampai banyak banget ya, sampai kolom X, F, D. Selanjutnya ada yang namanya baris. Ini ada angka nih, baris 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai baris jutaan ya. Nah, ini adalah yang namanya baris, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita bisa mengklik salah satu sel di sheet tersebut. Misalnya kita klik di sini. Nah, ini adalah namanya sel D3. Nah, ini D3 artinya dia terletak pada kolom D dan baris 3. Nah, sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk sheet. Nah, kita juga bisa merubah ukuran dari kolom dan barisnya. Misalnya, kita atur di sini. Nah, ini berbesar perkecilnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengisi suatu data, misalnya kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, jika sudah ketik, enter. Nah, dia akan muncul teman-teman hasilnya gitu ya. Kalau kita ingin menghapusnya, kita tinggal tekan di keyboard kita delete. Nah, dia akan terhapus. Misalnya kita masukkan Hadinata Academy, enter. Nah, dia akan melebihi ukuran kolomnya. Kalau kita ingin memperlebar, caranya seperti tadi, tekan di kolomnya di atasnya, tarik ke kanan. Kalau perkecil, tarik ke kiri. Dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini paling kanan ada yang namanya scroll bar gitu ya. Kalau kita ingin men-scroll ke bawah, kita bisa tekan di mouse kita atau scroll ke bawah di mouse kita. Nah, sini. Atau kita juga bisa tekan di sini, tarik ke bawah. Nah, untuk ke kanannya kita bisa gunakan scroll ke kanan sini. Oke, selanjutnya ada di sini sheet 1. Sheet 1 ini artinya halaman, teman-teman. Halaman 1. Kalau kita ibarat sebuah buku, sheet 1 ini adalah halaman 1.
Kalau kita ingin menambahkan di halaman berikutnya atau halaman kedua, kita bisa tambahkan yang ini, new sheet. Nah, sheet 2 artinya halaman 2. Klik kanan pada nama tersebut, kita klik. Nah, dia akan muncul insert, menambahkan gitu ya, delete itu menghapus, rename kalau kita ingin menghapus misalnya halaman 2. Kita juga bisa edit sesuai dengan data yang kita inginkan ya. Klik kanan, ini tab color, ini adalah warnanya gitu ya, delete. Nah, kalau kita ingin berpindah dengan cepat, kita bisa tekan di keyboard kita panah kanan, bawah, kiri, atas ya. Nah, jadi biar cepat untuk mengedit data. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tampilan awal di Excel. Jadi pastikan kalian paham dulu tampilannya. Nah, jika kalian sudah paham, kita pergi hal-hal yang paling sering digunakan pada aplikasi Excel, baik itu untuk belajar dan dalam dunia kerja. Kita buka filenya, kita klik file. Nah, kalau kita ingin membuka file gitu ya, open. Nah, di folder kita klik download. Nah, di sini kita masukkan rumus Excel paling sering digunakan. Nah, file ini bisa kalian download ya gratis, caranya mudah. Di link deskripsi, lalu klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, kita buka bersama-sama ya. Rumus atau hal-hal yang paling sering digunakan. Yang pertama, pastinya adalah membuat suatu data. Membuat suatu data, misalnya di Excel ini kita bisa membuat tabel, teman-teman. Jadi biasanya di Excel ini kita bisa membuat suatu laporan, membuat table dengan cepat gitu ya. Walaupun datanya sangat banyak. Contoh misalnya di sini terdapat table. Table nilai siswa kelas 10. Ada nomor, ada nama siswa, ada nilai Nilpoleh, nilai MTK, IPA, IPS, dan datanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya mudah. Misalnya kita akan buat di sampingnya ini. Yang pertama, kita buat dulu judulnya. Misalnya tabel nilai siswa kelas 10. Enter. Nah, hasilnya akan muncul dan dia kursornya akan bergerak ke bawah ya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat suatu tabel, kita buat dulu headernya. Nomor, enter. Nah, kalau enter, dia kan akan bergerak ke bawah nih. Kalau kita ingin bergerak ke kanan, biar mengetiknya cepat, kita bisa tekan di keyboard kita arah panah kanan. Misalnya nama siswa kanan, nilai bawah, MTK kanan, IPA kanan, IPS. Enter. Nah, headernya sudah buat, kita tinggal edit ya. Yang pertama kita rapihkan dulu ukuran kolomnya. Misalnya nomor, nah kita tarik nih kolom A ke kiri seperti ini. Lalu nama siswa kan di sini tidak kelihatan nih datanya, kita tarik berarti kita perlebar nih ukuran kolomnya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada 3 data yang akan kita blok nih, atau sejenis ya, nilai mata pelajaran. Kalau ukurannya agar sama 3 kolom tersebut, kita blok ketiganya, baru kita tarik, perkecil ataupun perlebar gitu ya. Jika sudah, kita posisikan di tengah nama-nama tersebut, kita blok datanya. Nah, untuk memblok suatu data ini, di mouse kalian bisa tekan klik kiri gitu ya, tekan kiri kalian, atau di touchpad kalian bisa tekan juga bagian sebelah kiri gitu ya. Lalu kita posisikan di tengah, pilih di alignment, nah sini center. Nah, dia akan berpindah posisinya menjadi rata tengah gitu ya. Selanjutnya, kita akan menebalkan hurufnya. Untuk menebalkan font, font itu artinya huruf. Berarti kalau kita ingin mengedit huruf-huruf, kita tekan di sini, menebalkan. Nah, dia akan tebal ya. Nah, selanjutnya kita buat bordernya. Border itu artinya garis-garis di tabel tersebut, teman-teman. Nah, yang ini. Nah, untuk membuat garisnya, kita blok datanya. Kita klik di sini, border. Kita pilih yang all border. All itu artinya semua, jadi kita akan memborder semua tabel yang sudah kita blok tadi ya. Nah, jika sudah terbuat nih,
kita atur-atur nih. Kalau nih misalnya di sini nomor ini terletak pada 2 sel di tengah-tengah. Berarti ini ya, artinya kita blok datanya. Nah, jika sudah blok, pilih di sini Merge at Center, kita klik. Nah, jika sudah, kita posisikan di tengah-tengah, kita klik di sini Middle Align. Nah, seperti ini hasilnya sesuai. Sama untuk nama siswa, Merge Center, posisikan di tengah. Untuk nilai sama, kita blok ke kanan, Merge Center. Nah, seperti ini. Nah, untuk font nilai, fontnya tuh berbentuk miring. Kita klik yang nilai, kita pilih yang ini, italic. Kita klik, nah dia akan berubah menjadi miring ya. Selanjutnya, warna. Untuk warna, kita blok headernya lagi. Untuk warna kita pilih sini, fill. Ini tuh latar belakangnya atau backgroundnya. Kalau fontnya, kita pilih yang ini, gitu ya, font color. Kalau ini backgroundnya, kita klik, pilih yang warna kuning. Nah, seperti ini ya. Kalau headernya sudah terbuat, kita tinggal masukkan data yang kita inginkan. Nomor 1 sampai 10. Nah, cara cepatnya kita ketik 1 dulu, 1 enter, 2 enter. Nah, jika sudah, kita blok 1-2-nya lagi. Tarik datanya sampai angka 10. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah terbuat, kita blok datanya. Kita pilih all border. Jadi tabelnya sudah terbuat teman-teman seperti ini. Jadi tinggal isi datanya gitu ya, nama dan nilainya. Contoh yang pertama Daniel, enter, Kevin, enter, William, enter, Siska, enter, dan seterusnya. Nah, biar cepat kita copy paste saja. Kita blok data nama siswa ini, klik kanan, pilih copy, lalu paste di sini. Nah, seperti ini ya. Untuk nilainya sama tadi, 62, 83, 99, 79, 50, 96. Kita blok datanya, lalu kita posisikan di tengah agar lebih rapi. Kita copy biar lebih cepat. Nah, maka tabelnya sudah terbuat ya teman-teman dengan cepat dan mudah. Jadi segitu teman-teman cara buat tabelnya atau cara membuat suatu laporan. Selanjutnya kita akan coba mengedit data atau mengedit tabel tersebut. Misalnya di setelah nama Siska kita akan menambahkan nama Natasha teman-teman. Nah, caranya misalnya kita blok nih. Di angka 5 ini kita blok. Klik kanan di mouse kita atau di trackpad kalian. Pilih insert. Insert itu artinya masukkan insert. Nah, shift cell right. Kalau dia pilih right, dia bergerak ke kanan. Shift cell down dia bergerak ke bawah. Enter itu baris, seluruh barisnya. Kalau kolom itu seluruh kolomnya dari sampai bawah. Kita pilih yang shift cell down. Oke. Nah, dia akan menambahkan tepat di antara nama Siska dan Safira. Kita ingin menambahkan misalnya Natasha. (99, 99, 99). Nah, untuk angkanya kita blok, tarik datanya ke bawah ya. Nah, jadi ada 11 siswa ya. Nah, jadi segitu jika kita ingin menambahkan baris. Kalau kolom misalnya di antara nilai IPA ini kita ingin menambahkan mata pelajaran bahasa Inggris. Kita blok data IPA, klik kanan, pilih insert, pilih shift cell right gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan misalnya Inggris. Lalu masukkan angkanya gitu ya. 99. Copy, paste. Kita blok lagi untuk kolom M. Merge and Center. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk media data. Kalau kita ingin menambahkan suatu data di kolom baris yang baru. Kalau untuk menghapusnya, caranya mudah. Kalau kita ingin menghapusnya, kita blok. Klik kanan. Pilih yang delete. Shift cell left. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita ingin menghapus Anji. Anji kita hapus nih. Kita blok nama Anji. Klik kanan. Delete. Pilih shift cell up.
Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk mengedit suatu data. Nah, misalnya kita ingin mengembalikan data yang sebelumnya. Jadi kita salah hapus gitu ya. Misalnya kita ingin kembalikan lagi datanya. Kita pilih yang namanya undo, teman-teman. Jadi Anji ini kita tidak jadi dihapus. Tekan Ctrl Z. Sampai data Anji yang sebelumnya ada. Nah, ini ya, ada. Dia akan mengunduh kembalikan data yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu untuk membuat suatu table dan mengedit data. Caranya mudah ya teman-teman, silakan kalian praktekkan. Nah, jika sudah paham nih mengenai tampilan dan membuat suatu table atau suatu data, kita pergi yang namanya rumus. Kita klik di sini halaman kedua, rumus. Nah, selanjutnya ada rumus Excel, teman-teman. Rumus Excel ini adalah tools yang biasanya digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Jadi biar datanya tuh hasilnya muncul dengan cepat dan tepat walaupun jumlah datanya sangat banyak. Nah, di Excel ini ada ribuan rumus ya teman-teman. Misalnya kalau kan kita ini pemula, jadi kita tidak perlu mempelajari seluruh rumusnya ya. Jadi hanya di sini kita akan belajar 10 rumus Excel yang paling sering digunakan dalam dunia kerja. Nah, di sini ada rumus-rumusnya teman-teman. Lalu ada fungsi-fungsinya. Nah, kita akan praktekkan gimana sih cara menggunakan rumus dan seperti apa sih prakteknya penggunaan rumus itu dalam dunia kerja atau dunia pelajar atau dunia sekolah, kita praktekkan ya. Nah, kenapa 10 rumus Excel ini paling sering digunakan dan wajib kalian pelajari? Karena kita cek di loker-loker ya. Banyak loker-loker yang mewajibkan para pelamar kerja tuh menguasai Microsoft Excel. Contoh di sini terdapat loker sebagai admin. Di sini ada responsibility, ada tanggung jawab dan syarat-syaratnya. Di sini ada syarat, di sini ada pekerjaannya. Nah, di sini ada syaratnya, teman-teman. Kita baca, berpengalaman dalam menggunakan Microsoft Excel dan menguasai formulanya seperti VLOOKUP, LOOKUP, pivot, if, dan sebagainya. Jadi, dipastikan kalau kalian nonton video ini, kalian akan paham membuat data, buat laporan, menggunakan rumus-rumus Excel ini ya. Kalau kalian ingin melamar kerja, kalian pasti paham rumus tersebut ya. Kita close. Kita praktekkan rumus-rumusnya. Nah, jika kalian sudah baca, kalian klik di tanda panah ini. Nah, yang pertama ada rumus yang namanya sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan satu data. Contohnya di sini terdapat tabel penjualan, ada data produk, ada bulan penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, kita akan coba menghitung jumlahnya, teman-teman. Nah, biar cepat menghitung jumlah tersebut, kita bisa gunakan rumus sum. Nah, untuk menggunakan rumus, caranya yang pertama kita masukkan dulu sama dengan. Jadi, misalnya di sini kan kita akan menghitung jumlah penjualan dari produk CPU. Maka di sini kita ketik sama dengan sum, kita tekan SUM, lalu tekan di keyboard kalian tab. Nah, di sini kita mesti number. Kita akan menjumlahkan penjualan dari bulan Januari sampai Mei. Karena datanya sejajar, kita tinggal blok saja nih dari Januari sampai Mei seperti ini. Tutup kurung. Nah, jika sudah, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita posisikan di tengah garis rapi. Nah, untuk data di bawahnya, karena sejenis, kita tidak harus lagi mengisi rumusnya satu persatu. Kita gunakan yang namanya autofill. Kita klik kiri di sini 2 kali. Nah, maka data di bawahnya masih terisi, teman-teman. Nah, selanjutnya jumlah penjualan berdasarkan bulannya sama dengan sum. Tab. Kita blok datanya dan sampai bawah. Tutup kurung. Enter. Posisikan di tengah. Tarik datanya ke kanan. Nah, maka data di bawahnya masih terisi ya. Nah, jadi seperti teman-teman untuk penggunaan rumus sum pada tabel yang pertama. Misalnya di sini ada catatan nih. Kita akan menghitung jumlah penjualan produk CPU dan LCD. CPU dan LCD. Berarti sama dengan sum SUM tab produk CPU. Berarti CPU itu yang ini. Kita klik jumlah CPU. Di sini ada kan pemisah antar argumennya titik koma. Nah, titik koma itu berarti artinya bisa diartikan place gitu ya di rumus sum. Masukkan LCD.
Nah, spin nih, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul, teman-teman. Selanjutnya, jumlah penjualan bulan 1 dan 5 sama dengan sum tab. Berarti bulan 1 Januari, titik koma, bulan 5 adalah bulan Mei. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi dengan rumus sum, kita bisa menjumlahkan suatu data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah data yang sebanyak secara otomatis. Misalnya di sini produk chip itu kan 72 bulan Januari. Kita ingin tambahkan jadi 1250. Enter. Nah, maka otomatis jumlahnya akan bertambah, teman-teman. Akan bertambah menyusun gen data tersebut ya. Akan berubah otomatis. Jadi seperti itu rumus sum. Jika kalian sudah paham checklist, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya di sini dapat tabel penjualan, ada data produk yang dijual, ada penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, kita akan coba menghitung nilai rata-ratanya. Kita bisa gunakan rumus average. Kita ketik sama dengan average AVE tab. Kita masukkan penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Tutup kurung, tekan enter. Posisikan di tengah agar lebih rapi. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya tersisa. Selanjutnya rata-rata untuk pembulannya sama dengan average AVE tab. Blok datanya dari sampai bawah. Tutup kurung, tekan enter. Kita posisikan di tengah. Tarik datanya ke kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi itu untuk rumus average. Selanjutnya di sini ada catatan rata-rata penjualan produk CPU dan LCD sama dengan average AVE tab. CPU masukkan titik koma lalu masukkan data LCD. Tutup kurung, enter. Selanjutnya rata jumlah penjualan bulan 1 dan 5 sama dengan average bulan 1 titik koma dan bulan 5. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi sebelum teman-teman rumus average, kita bisa menghitung nilai rata dengan cepat dan tepat secara otomatis ya. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus count. Rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang hanya berisikan angka. Contohnya di tabel ini terdapat data nomor induk siswa. Jadi seluruh nomor ada di sini. Nah, jadi kita akan menghitung berapa sih jumlah NIS atau nomor induk siswa pada tabel tersebut. Cara cepatnya kita bisa gunakan count. Kita ketik sama dengan count COUNT tab. Lalu kita masukkan data yang akan kita hitung, yaitu data nomor induk siswa. Cara cepatnya kita blok nih. Misalnya data yang paling atas atau nomor yang paling atas. Lalu kita tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka otomatis dia akan blok dari data yang paling atas sampai ke data yang paling bawah, teman-teman. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi terdapat 108 nomor di siswa pada data tersebut. Misalnya kita hapus nih 3 data, delete. Nah, maka otomatis jumlahnya juga akan berkurang ya, menyesuaikan dengan data yang sudah kita blok tadi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu rumus count. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus counta. Rumus counta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Artinya, kita bisa menghitung jumlah sel yang berisikan data apapun ya, baik angka, huruf, kata. Contohnya di sini terdapat tabel, ada nama siswa dan ada jurusannya. Kita akan coba menghitung berapa sih siswa yang ada pada data tersebut. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus counta. Kita ketik sama dengan counta COUNTA tab. Kita blok data namanya. Nah, sama seperti teman-teman, Ctrl Shift bawah, tutup kurung, tekan enter. Jadi terdapat 45 siswa pada data tersebut ya.
Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus if. Rumus if ini berfungsi untuk mencari nilai perbandingan pada suatu data. Contohnya, di sini dapat tabel, berisikan data nama siswa, ada nilai yang diperoleh, ada keterangan. Nah, kita akan mengisi keterangan berdasarkan catatan ini. Contoh catatan, nilainya 0 sampai 6 tidak lulus, nilainya 7 sampai 10 lulus. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan rumus if. Kita ketik sama dengan if tab. Jika nilai yang diperoleh, kita masukkan logik tesnya. Jika yang diperoleh nilainya kurang dari 7, misalnya, titik koma, tanda kutip, value if true, berarti jika benar nilai tersebut tidak lulus. Tanda kutip, titik koma, lalu kita mesti value if false, sebaliknya, berarti nilainya 7 atau lebih besar dari 7 gitu ya. Tanda kutip, kita ketik lulus. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, seterusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Maka data di bawahnya spesifikasi. Contoh Daniel 7 lulus ya, berarti 7 benar lulus. 8 lulus, nah 6,5 tidak lulus. Kita ubah Siska misalnya nilainya jadi 8. Nah, maka status keterangannya akan berubah menjadi lulus ya. Nah, jadi seperti itu untuk contoh menggunakan rumus if. Checklist juga paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dengan data vertikal. Contoh, di sini dapat tabel referensi, berisikan data nomor, nama, usia, dan alamatnya. Nah, data ini bergerak secara vertikal, teman-teman, dari atas ke bawah. Misalnya nomor 1, dan seterusnya itu dari atas ke bawah. Jadi untuk mengisi atau mencari data berdasarkan tabel tersebut, kita gunakan namanya VLOOKUP. Contoh, kita akan mencari nama berdasarkan nomor 3. Nah, nama ini letak pada data vertikal. Nah, maka kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab. Yang pertama, kita mengisi lookup value. Nah, kita akan mencari nama berdasarkan nomor 3 ini. Maka nomor 3 ini adalah lookup value-nya, teman-teman. Titik koma. Nah, di sini kenapa titik koma ya? Karena pemisah antar argumennya titik koma, teman-teman di sini. Nah, kalau kalian settingannya pemisah antar argumennya koma, nah kalian gunakan koma ya, sesuaikan dengan data atau settingan di Excel kalian. Biasanya itu settingan bahasa ya, teman-teman. Selanjutnya kita mesti table array. Table array ini table berisikan data lookup value dan data yang kita cari. Berarti table yang ini. Kita bisa blok langsung tabelnya seperti ini. Jika sudah blok, titik koma. Selanjutnya kita mesti kolom index number, yaitu nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan table yang sudah kita blok tadi. Table yang sudah kita blok tadi itu ini ada tandanya warna merah, teman-teman. Ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4 berarti ya. Nah, kita akan mencari nama. Nama ini terletak pada kolom nomor 2. Maka kita ketik 2, tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Nomor 3 adalah Kevin ya, benar ya. Kita ubah nomor 1, hasilnya ada Daniel, benar ya. Kita ubah nomornya di 10, enter. Nah, hasilnya Siska. Nah, kenapa Siska, teman-teman, hasilnya? Karena di sini nomor paling dekatnya adalah 5. 5 ke 10 berarti paling dekat ya, diantara dengan nomor yang lain. Dia akan menampilkan nama Siska. Kalau kita ingin menampilkan hasilnya error, caranya kita bisa gunakan rank lookup false. Misalnya kita copy dulu rumusnya. Kita paste di sini. Nah, setelah 2-nya titik koma, kita gunakan false atau angka 0 ya. Seperti ini, enter. Nah, di sini hasilnya error, teman-teman. Kita gunakan false. Terlihat perbedaannya. Misalnya 5. Nah, 5 benar Siska. Misalnya kita ubah jadi 200.
Nah, dia hasilkan error ya, karena tidak ada nomor 200 pada data tersebut. Jadi seperti itu penggunaan rumus lookup. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, untuk rumus lookup hampir sama sih tadi rumus lookup. Kalau lookup tuh bedanya adalah horizontal lookup. Dia mencari data atau nilai dengan data referensi horizontal. Artinya bergerak dari kiri ke kanan. Contoh di sini terdapat tabel, ada kode produk harga. Nah, datanya tuh bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Jadi kalau kita ingin mencari data dengan data referensi horizontal, kita bisa gunakan rumus lookup. Kita coba. Kita akan mencari data produk berdasarkan kode 2B ini. Sama dengan lookup, HLOKUP, tab, lookup value-nya masukkan 2B, titik koma. Untuk tabel arraynya, kita blok tabel referensinya gitu ya. Titik koma. Nah, selanjutnya ada row index number. Kalau tadi VLOOKUP kan kolom index number. Nah, kalau lookup tuh baris index number. Baris data yang kita cari. Kita mencari data produk, berarti baris kedua ya. Titik 2, titik koma, kita bisa gunakan false, tutup kurung, enter. 2B laptop benar ya, maka datanya sudah benar. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya rumus concat. Rumus concat ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks atau beberapa sel. Contoh, di sini dapat tabel, berisikan data nama depan, nama belakang. Nah, kita akan menggabungkan nama depan ini dan nama belakang menjadi nama lengkapnya. Kita ketik sama dengan concat, CONCAT, tab, teks 1 masukkan nama depannya, titik koma. Kalau kita ingin menambahkan spasi atau karakter atau huruf apapun itu di teks 2-nya, kita masukkan tanda kutip spasi, tanda kutip, titik koma, masukkan nama belakangnya, tutup kurung, tekan enter. Klik kiri 2 kali. Nah, maka data di bawahnya semuanya tersedia. Contoh Daniel, nama depannya, nama belakangnya Siregar, nama lengkapnya menjadi Daniel Siregar, dan seterusnya. Jadi seperti itu rumus concat, checklist. Selanjutnya ada rumus trim. Nah, rumus trim ini berfungsi untuk menghapus spasi ekstra dari teks atau spasi berlebih. Contoh di sini dapat data nama lengkap. Nah, misalnya kalian memiliki data dari atasan kalian, atau rekan kalian, atau dari internet, kan pasti datanya tuh berbentuk raw ya, raw data. Nah, kalau ada beberapa data yang spasinya berlebih seperti ini, untuk merapikannya cepatnya, kita bisa gunakan yang rumus yang trim. Contoh di sini Daniel, spasi banyak baru Siregar. Kalau datanya satu, mungkin kita bisa blok, delete, enter, seperti ya. Namun, jika jumlah data banyak, kita bisa gunakan rumus trim. Kita klik sama dengan trim, trim, tab, kita masukkan data lengkapnya, tutup kurung, tekan enter. Klik kiri 2 kali, maka data di bawahnya semuanya tersedia. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Yang awalnya terdapat spasi banyak, lalu spasinya berkurang ya, menjadi 1. Checklist, kita pergi yang terakhir. Nah, yang terakhir ada yang namanya tools ya, yang namanya pivot table. Nah, pivot table ini adalah tools atau alat yang digunakan untuk mengeringkas, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara interaktif. Nah, contohnya teman-teman, di sini tuh terdapat tabel nama dan jurusan. Kita coba scroll ke bawah. Nah, datanya cukup banyak. Nah, berdasarkan data tersebut, kita akan mengelompokkan nama mahasiswanya berdasarkan jurusannya. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan pivot table. Yang pertama, kita blok dulu datanya atau tabel yang akan kita buat pivot table-nya. Kita blok nih nama jurusannya. Lalu tekan Ctrl C bawah seperti tadi. Jika sudah, kita pilih di sini insert. Pilih pivot table. Nah, dia akan muncul tampilan pivot table seperti ini ya. Pivot table from table orange. Select a table orange. Table orange-nya sudah kita blok tadi. Choose where you want the pivot table to be placed. New worksheet artinya di sheet baru. Di sheet worksheet artinya di sheet ini. Misalnya di sheet ini, kita masukkan saja di sini ya. Oke. Nah, pivot table-nya sudah aktif, teman-teman. Nah, di sini pivot table fields.
ada nama jurusan, ini namanya berarti data yang sudah kita blok tadi. Ada filter kalau kita buat filter, kolom kalau kita buat kolom, rows kalau kita buat baris, values atau nilainya ya. Misalnya kita melakukan nama mahasiswa berdasarkan jurusannya, berarti kita masukkan jurusnya di rows seperti ini, lalu namanya di values. Ini jumlahnya gitu ya. Contoh di jurusan sistem informasi ada 8 siswa. Kalau namanya kita masukkan kolom, nah seperti ini. Atau namanya juga bisa di rows, tarik seperti ini ya. Jadi kita bisa atur-atur sesuai dengan data yang inginkan di pivot table tersebut, teman-teman. Kalau ingin mengganti atau menghapus row labelnya, klik kiri 2 kali, kita hapus jadi jurusan misalnya, enter. Kita close pivot table-nya. Nah, ini adalah nama siswa berdasarkan jurusannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman penggunaan pivot table. Kalau kita ingin kembali ke sheet berikutnya, kita klik di ujung panah. Nah, di table misalnya. Nah, kita kembali di awal kita membuat data atau table. Nah, misalnya kita ingin mewarnai font Daniel warna merah. Kita klik nama saya Daniel. Berarti font itu huruf. Berarti pilih yang ini. Nah, dia akan mewarnai warna merah. Kalau kita ingin membesarkan ukuran fontnya, kita pilih yang ini. Nah, misalnya di sini kan font 11. Kalau kita ingin menambahkan, berarti kita perbesar angkanya. Kalau untuk perkecil, berarti perkecil ukurannya. Misalnya perbesar, kita pilih yang A panah. Kalau perkecil, kita pilih yang A kecil ini. Kalau kita ingin mengganti fontnya, jenis fontnya, kita klik pilih yang. Nah, di sini banyak pilihan ya. Kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat data dan mengedit data. Nah, yang terakhir adalah laporan data. Misalnya kita ingin memprint data atau tabel yang kita buat ini. Kita tekan Ctrl P. Nah, dia akan ngeprint datanya ya. Kita klik di sini print. Kalian bisa hubungkan dengan printer kalian. Nah, di sini kita bisa edit per workbook atau per sheet. Misalnya per sheet gitu ya. Di sini ada ukurannya. Ada potretnya, misalnya landscape. Nah, di landscape seperti ini, beda-bedanya. Kalau tadi potret, kita klik pilih potret. Jadi sesuaikan dengan data yang kalian inginkan ya. Kalian bisa juga ubah ukuran kertasnya. Di sini kan letter, kita klik. Nah, ini ada A4, A3, A5 dan seterusnya ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan kertas yang kalian ingin di print. Kalau kalian ingin print, tinggal klik di print ini ya, kalau kalian sudah terhubung di print. Nah, yang terakhir kita akan men-save data yang sudah kita gunakan tadi. Nah, kalau kita ingin men-save dengan file yang sudah kita gunakan ini, kita tinggal klik di sini atau tekan Ctrl S. Jika kita ingin men-save tapi namanya berbeda, kita klik di file, pilih save as. Lalu pilih misalnya filenya di download. Nah, misalnya rumus Excel yang sering digunakan, kita masukkan sudah dipraktekkan gitu ya. Save. Kita close Excelnya. Kita tunggu Excelnya dan save karena sudah kita close tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Belajar Excel pemula dari nol. Kita buat data, mengedit data dan melaporkan satu data gitu ya. Nah, semoga kalian paham teman-teman dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Misalnya ada yang ditanyakan atau dikoreksi, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.